membahas tema tentang kasih. Bulan ini kita banyak berbicara tentang kasih. Kalau saudara 2 minggu yang lalu Pastor Daniel Madaoka sudah sampaikan. Lalu minggu lalu tentang value, hari ini diperlengkapi lagi tentang kasih. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, untuk membangun gedung, iman untuk menambah lahan parkir, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita garis bawahi kata tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini tingkat tertinggi pelayanan sebagai martir. Mati dalam penginjilan kepada Kristus. Dikatakan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kata tidak ada faedah dan tidak ada guna memakai bahasa yang sama. Bahasa yang sama tersebut dalam bahasa Yunani dapat diartikan tidak ada faedah atau kosong atau tidak berbobot. Kata tidak ada guna, tidak ada faedah, kosong atau tidak berbobot ini, itu ditemukan pada waktu Tuhan Yesus berjalan. Dan dia sedang lapar, dia melihat pohon ara. Lalu dia lihat pohonnya ada, daunnya ada. Lalu dia datang sampai ke sana, ternyata kosong. Pakai bahasa yang sama. Tidak ada faedah, kosong, gak ada buahnya. Demikian jugalah dengan seperti itu dengan kasih. Kalau saudara datang ke gereja setiap minggu, mendengarkan firman-firman Tuhan yang luar biasa. Wah, firmannya bagus ya, firmannya bagus. Bahkan saudara melayani Tuhan, saudara jadi asyir, saudara melayani worship leader, bahkan saudara berkhotbah sekalipun. Tanpa kasih, Tuhan katakan nol. 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 Siapa orang yang bisa merasakan kasih? Orang-orang terdekat kita. Katakan amin. Orang-orang sekitar kita. Di kamar kita. Suami kita. Istri kita. Anak-anak kita. Pembantu kita. Apakah ada kasih yang ada? Jangan sampai Tuhan datang dibilang nol. Saya lanjutkan, kita baca sekali lagi ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Paulus menyampaikan dia pernah naik melihat penglihatan sampai ke surga. Dan dia mendengar malaikat bercakap-cakap dalam bahasa malaikat. Jadi yang ngomong ini juga tahu bahasa malaikat. Tapi dia berkata, kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kata gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing ini, kita lihat gambarnya di sini lebih jelas. Gong yang tadi apa? Dikatakan bahasa Inggrisnya tinkling cymbals. Gong yang bukan gong tapi sebenarnya simbal. Ini adalah sebuah simbal. Ya, semua simbal. Kata tinkling itu, ya, oh ini enggak jelas nih. Nah. Ya. Tinkling itu artinya ya, itu tinkling. Padahal simbal itu bunyinya gini. Wah, kaget. Emang selalu kaget, beberapa terbangun dari tidur. Jadi simbal itu gunanya, tapi dikatakan kosong karena dia cuma pakai simbal itu cuma. Itu Alkitab yang sampaikan. Dan yang kedua dikasih contoh tanpa kasih, maka dikatakan, boleh kembali tadi ke bahannya.
sound of brass. The sound of brass itu artinya bunyi koin. Bunyi koin. Ini saya ada koin di sini, boleh di video lagi. Ini ada koin, kalau saudara lihat ini. Di kaleng ini ada koin uang-uang. Bunyinya gini. Apa gunanya bunyinya uang? Gak ada gunanya kan? Saudara dengar bunyinya, apa gunanya bunyinya? Uang ini baru ada gunanya kalau ada di tangan kita dan kita belanjakan. Kalau bunyinya aja kosong. Itu maksudnya tanpa kasih. Kata kosong ini juga ditemukan pada waktu ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, melakukan ini. Bagaimana Tuhan Yesus supaya aku mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal? Lalu Tuhan memandang orang ini dengan kasih dan dia berkata, kamu kurang satu. Jual semua hartamu, kasih ke orang miskin dan ikutlah aku. Kata Tuhan Yesus. Dia bilang masih kosong, kurang kasih. Apa itu kasih? Kita kembali ke bahan. Mari kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Mari kita semua baca supaya telinga kita juga mendengarkan suara kita sendiri. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bukan oleh suara orang lain, suara kita sendiri. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Stop dulu. Sabar. Suami istri sabar. Buat yang berjuang dalam pekerjaan, ekonomi, sabar. Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati, generous. Gereja sedang mau perluasan, ayo be generous. Kita semua pelayan juga menabur, mari kita semua juga generous, murah hati. Lanjut, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan di surat Paulus yang lain dikatakan marilah kita mencari keuntungan untuk orang lain. Ingin supaya orang lain juga dapat untung dengan keberadaan kita. Ia tidak pemarah, ayo baca dengan kuat, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini firman untuk ibu-ibu yang suka menyimpan kesalahan suami sampai berpuluh-puluh tahun. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, 1, 2, 3. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata ia menutupi segala sesuatu. Saudara, dalam 2 minggu ini saya diajak oleh teman hamba Tuhan untuk pelayanan di Amerika. Di tengah pelayanan di Amerika tiba-tiba rame berita. Ada pengacara lawan pendeta. Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Rame sekali, heboh. Dibilang pendeta beginilah begitulah. Nah, mari kita baca. Ia menutupi segala sesuatu. Saya itu perhatikan ya, di channel YouTube JCC Cijantung. Saya berharap saudara semua juga follow dan subscribe mengikuti khotbah-khotbah dari gereja ini. Channel JCC Cijantung itu khotbah tentang mezbah itu ada 4 seri. Semua diberkati. Penontonnya itu 3-4 minggu penontonnya paling 100-200 views. 2 minggu ya, 200 views. Pendeta Rubin Adi, Dr. Rubin Adi, tema khotbah membangun karakter Kristus. 6 bulan, penontonnya 1000 saudara. Begitu ini pengacara taruh gosip pendeta terbaru. 3 jam penontonnya 100.000. Saya bilang ini yang kasih yang mana?
Ini jemaat termasuk saya juga nge-share. Termasuk saya. Salah, ini ada yang salah. Ini mari kita baca. Ia menutupi segala sesuatu. Mari kita share yang baik, katakan amin. Jangan share yang tentang keburukan orang. Kata kasih itu menutupi segala sesuatu. Orang punya keburukan jangan kita tutupi, katakan amin. Jangan sampai Tuhan marah, Tuhan buka kita punya keburukan. Nah, ayo. Ada yang mau di sini? Ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Buat saudara yang ada dalam proses, sabar, tetap berharap, melewati semua prosesnya. Itu kasih. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap kalau diteruskan, tapi kasih akan tetap ada. Kasih itu paling tinggi. Kita lanjutkan, saudara. Kita belajar hari ini ada 2 jenis cinta atau kasih. Hari ini, khusus hari ini. Yang pertama, cinta itu sebuah definisi mengasihi sesuatu yang sudah punya value atau valuable. Mengasihi sesuatu yang sudah berharga. Contohnya, saudara tahu di sini ada BTS misalnya, boy band BTS, K-pop. Saudara mengasihi dia, mencintai. Saya lihat kemarin waktu di Gandaria City tiba-tiba orang ngantri segitu panjang hanya untuk membeli fotonya, harganya 500.000. Begitu mengasihi sesuatu, tapi karena mereka sudah terkenal. Betul nggak? Mengasihi sesuatu karena sudah top, sudah punya value. Buat ibu-ibu, memakai tas, minggu lalu kita ingat Pak Rudi Hidayat sampaikan. Pakai tas yang mahal, mereknya yang mewah. Mencintai itu karena punya value. Orang lain bilang, wah berharga ya, keren ya. Mencintai sesuatu yang sudah punya value. Tetapi ada jenis cinta yang kedua. Cinta yang mengasihi, perhatikan baik-baik, yang kedua. Mengasihi untuk memberi value atau nilai kepada yang dicintainya. Perhatikan ini jenis cinta yang kedua ini. Cinta yang mengasihi untuk memberi value kepada yang dicintainya. Saya punya cerita. Tahun 1985, waktu itu saya masih kecil. Saya les piano dan papa dan mama saya bukan orang yang punya uang banyak. Mereka berusaha kumpul uang dan membelikan kepada saya sebuah piano. Piano mereknya juga merek yang pokoknya yang paling masuk ke dalam budget. Mereknya itu saya juga nggak bisa baca. Merek dari China pada waktu itu dan merek yang terbawah pada saat itu. Dan saya berlatih piano di situ setiap hari. Latihan aja terus. Sampai SMP, SMA. Dan saudara kalau lihat gambarnya itu ada sebuah besi di situ. Itu saya foto tadi pagi itu besinya udah karatan. Bahkan kalau saudara lihat di sebelah kanan itu kaki-kakinya itu kayu-kayunya udah lepas. Yang menarik lagi tentang piano ini, yang saya sangat kasihi ini, yang punya value ini, saya memberi value pada piano ini. Piano ini dalam 15 tahun di Surabaya pada waktu itu, setiap tahun itu rumah kita dekat Tanjung Perak, itu kebanjiran, terus kebanjiran. Jadi hampir kurang lebih setahun 3 kali lah kita langganan banjir. Memang daerah kita itu unik, daerah yang lain gak banjir, kita banjir duluan. Daerah yang lain banjir, kita tetap banjir, yang lain surut, kita paling terakhir tetap banjir. Jadi ini daerah yang unik sehingga setiap tahun 3 kali dia mengalami kebanjiran. Akibatnya kalau kita dihitung 10 tahun, kurang lebih 10 tahun di Surabaya, 3 kali 10 berarti 30 kali kebanjiran. Akibatnya kayu-kayunya sudah lepas semua.
Pada waktu rumah kami mau dijual, mama saya mau jual rumah itu, waktu itu saya sudah di Jakarta, udah menikah. Saya bilang ke mama, bisa enggak kalau piano yang sudah goyang itu ya, karena sering kena air, sehingga dia udah goyang begini, bisa enggak itu dikirim ke Jakarta. Dan piano itu dikirim ke Jakarta, saya perbaiki, saya skrup ulang, saya usahakan dengan vinil yang baru, kita tempel lagi, saya stem lagi. Saya memberikan value kepada piano rusak itu. There is a value dalam piano yang rusak itu. Itu namanya cinta. Piano itu tidak harus mengatakan kepada dirinya, Pak Albert, saya ini ada hubungannya sama piano merek Yamaha loh, atau Steinway & Son. Dia enggak perlu. Enggak perlu dia menunjukkan itu. Betul kan saudara? It doesn't need. Dia bilang, saya meskipun begini-begini Pak, kan bagus piano ini. Piano ini mulai menyombongkan. Dia bilang, gak usah ngomong. Saya tahu kamu kebanjiran 30 kali lebih. Saya tahu luarmu rusak, dalammu juga ada rusak. I know. Tapi aku memberi value kepada kamu piano. Piano ini ada di rumah saya sekarang. Bunyinya juga agak fales, sudah di stem, tetap dia agak miring sedikit. Tapi saya mengasihi piano ini. Saudaraku, bukankah kita semua seperti piano rusak ini di hadapan Tuhan? Tuhan memberikan value kepada kita semuanya. Dengan janji keselamatan. Saudara tidak usah bilang saya yang paling bersih, saya yang paling rohani, saya yang paling bertobat. Tuhan tahu. Luarmu Tuhan tahu, dalamnya pun Tuhan tahu. Kita lihat ayat lanjutannya, mari kita lihat Roma 5 ayat 8, mari kita baca dengan sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, memberikan value. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, baca dengan kuat, ketika kita masih berdosa. Kata kasih di sini dikatakan ketika saudara masih berdosa. Bukan ketika saudara sudah bersih, sudah cantik, sudah K-pop. Baru Tuhan mengasihi, tidak. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Dia sudah kasih value itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan. Ada seorang rasul bernama Yohanes. Yohanes ini rasul yang luar biasa. Mari kita baca. Dia menuliskan seperti ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10. Rasul Yohanes berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dulu. Yohanes berkata, ternyata bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah memberikan value kepada kita. Karena itu kita belajar. Buat orang di sekitar kita, di keluarga kita, buat teman-teman. Kasih itu apa? Kasih itu memberikan nilai lebih buat mereka. Katakan amin. Itulah juga yang dilakukan gereja ini. Kemarin anak-anak dari tim stage gereja mau keluarkan uang untuk mereka pergi ke Singapura melihat teater. Wah, mereka bilang luar biasa ya Pak, bisa seperti itu ya Pak. Ya, karena kita memberikan sebuah value. Dibawa oleh Pak Michael ke Japan Foundation. Belajar tentang, ternyata bisa ya dapat beasiswa ya ke Jepang. Ternyata bisa ya untuk bekerja di Jepang, meniti karir di Jepang. Jepang ternyata kurang orang muda sekarang. Mereka perlu banyak orang muda. Mereka diberikan value oleh JCC Youth. Bulan Januari dapat jadwal juga. Pastor Michael di mana? Ada Pastor Michael. JCC Youth mau pergi ke gedung DPR. Dan akhir Agustus beberapa diajak ke Istana Negara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan value buat orang-orang di sekitar kita. Itu namanya kasih. Saya ada istri saya di sini. Saya mencoba memberikan value terus kepada orang yang namanya dikasihi. Kita berikan yang baik. Berikan apa?
skincare yang baik. Berikan juga hal-hal yang baik dalam hidupnya. Itu namanya memberi value. Mari kita lanjutkan kepada Yohanes. Yohanes ini, dia berkata bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Ini kata-kata Yohanes terakhir. Siapakah Yohanes ini? Mari kita belajar sedikit untuk mengenal siapa Yohanes ini. Yohanes ini punya saudara namanya Yakobus. Mereka berdua ini soulmate, kakak adik ini, Yohanes dan Yakobus. Dua-duanya rasul Tuhan Yesus dan dua-duanya circle ring satunya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan, dua orang ini ada. Yohanes dan Yakobus. Tapi dua orang ini dijuluki sama Tuhan anak-anak guru atau the sons of thunder. The sons of thunder. Karena suka orangnya suka emosian. Kita lihat ya. Mari kita baca supaya saudara belajar Alkitab. Karakter apa sih Yohanes itu? Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes anak Yakobus. Saudara Yakobus, keduanya diberi nama Boanerges. Yang berarti anak-anak guru. Bahasa Inggrisnya sons of thunder. Jadi suka meledak-ledak orangnya, suka meledak-ledak. Ada contohnya, kenapa mereka disebut seperti itu? Kita lihat dari Lukas 9 ayat 54, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu. Lihatnya dua nih, Yakobus dan Yohanes melihat hal. Mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi mereka sedikit-sedikit mau pamer kekuatan mereka. Karena saya percaya pada satu waktu Tuhan itu ditangkap di Taman Getsemani. Saudara baca Alkitab baik-baik. Tiba-tiba datanglah kilat kenceng. Begitu. Dan semua pasukan Romawi jatuh semua. Saudara baca ada ayatnya. Itu mungkin dua orang ini yang minta. Yohanes dan Yakobus. Karena itu disebut sons of thunder. Kenapa saya katakan begini? Saudara ingat Samuel, firman 3 minggu yang lalu. Samuel bisa turunkan petir waktu melawan orang Israel. Ingat ya? Dia bisa turunkan petir dan juga Elia bisa turunkan pilar api. Api turun dari langit. Karena itu Yohanes dan Yakobus punya juga karunia seperti itu. Tapi Tuhan larang. Jangan sok-sokan, kata Tuhan. Kamu jangan emosian. Orang yang punya karakter keras seperti ini, namanya Yohanes. Dia mulai mengenal Tuhan Yesus, mengikuti Yesus, duduk bersama Tuhan Yesus, makan bersama Tuhan Yesus, mengikuti penginjilan bersama Tuhan Yesus. Lama-lama hatinya berubah. Dan dia mulai berkata, dia tulis 1 Yohanes, Allah itu adalah kasih. Yang kedua dia mulai tulis, bukan kita yang mengasihi Tuhan, ternyata dia yang mengasihi saya. Bahkan kalau kita perhatikan, Yohanes menulis dalam kitab Injil Yohanes, dia menulis dirinya. Meskipun dia punya kekurangan, orang suka emosian gitu. Dia mulai menyebut dirinya the one that Jesus love. Murid yang dikasihi Yesus. I am the one that Jesus love. Mari saudara baca 1, 2, 3. The one that Jesus love. Sekali lagi, the one that Jesus love. Sekarang taruh tangan di dada saudara, katakan, I am the one that Jesus love. Aku ini orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti piano rusak tadi. Yohanes mulai berkata, I am the one that Jesus love. I am the one that Jesus love. Apapun kondisimu, apapun kata orang tuamu, apapun kata bosmu, apapun kata keadaan dan kondisimu berbicara tentang engkau. Hari ini firman Tuhan berkata, I am
Mari katakan bersama saya 1, 2, 3. The one that Jesus love. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku ini dikasihi Tuhan. Dan kasihnya luar biasa. Tadi pagi, jam 2 pagi saya ada satu ayat yang terus Roh Kudus mengingatkan. Dan saya belum pernah mendengarkan Roh Kudus berbisik. Dan mungkin saudara belum pernah mendengarkan ini dari pendeta yang lain. Ada sebuah kisah, saya mau ini bagian terakhir. Ada orang cerita tentang orang muda yang kaya. Tadi sudah saya singgung, saya tutup dengan ini. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperoleh untuk mendapat hidup yang kekal?" Ayat 18, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh. God put the value in him. Lalu berkata kepadanya, mari baca bersama, hanya satu kekuranganmu. Pergi jual apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, come and follow me. I love you. Come and follow me. Lalu jawab orang muda itu, mari baca bersama saya ayat 22, 1, 2, 3. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya baca ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul ya, kita semua dengar cerita ini kan? Lalu dia mengulang lagi kata-katanya, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26 baca bersama saya, 1, 2, 3. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? 27 saya baca, Yesus memandang mereka, dia pandang dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini kisah ini, saudara, Roh Kudus tadi jam 2 ingatkan, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas. 3 kali diulangi di kitab Injil. Dan kita selalu berkata ini contoh yang salah, betul kan? Betul gak? Termasuk saya. Wah, disuruh jual harta kok nggak mau. Sekarang saya tanya, saudara mau jual harta? Diam semua. 3 cerita di Injil menyebutkan bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Matius, Markus, Lukas persis biasanya ada beda-beda. Tapi untuk kisah ini, 3 kisah ini sama. Dan waktu saya berdoa berkali-kali baca. Maksudnya apa bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu adalah mungkin. Saya ulang lagi dengan cerita ini dan Roh Kudus tiba-tiba berteriak, Albert! Itu artinya Tuhan memberi kasih kepada orang muda yang kaya itu. Dan dia menerima juga keselamatan dari Tuhan. Hah? Kan dia pergi meninggalkan Tuhan. Betul. Tapi Tuhan sudah melemparkan kasih itu kepada dia. Jadi meskipun seperti itu dia pergi, tapi kasih itu ada dan bagi manusia tidak mungkin. Bagi Allah dia tetap terima anugerah keselamatan. Saya kaget, haleluya. Berarti saya yang kurang ini juga layak terima kerajaan Allah dong. Saudara semua
yang berdosa ini semua juga diterpa oleh kasih Tuhan, berhak menerima kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yohanes berkata, I am the one that Jesus love. Aku sang piano rusak itu. The one Jesus love. Sehingga dengan bangga ayat ini muncul, baru saudara bisa mengerti. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas, di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Apa itu makhluk lain? Cicilan lah, dosa lah, selingkuh. Tuh, kok diam semua? Ada beberapa menundukkan. Kesalahan orang tua, keadaanmu. Mari baca dengan kuat. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. That is the love of God. Unconditional love of God. Jadi hari ini saudara pulang semua. Waktu saudara naik motor, saudara naik mobil, ada yang naik angkot pulang. Saudara harus berkata, I am the one that Jesus loved. Amin. Kita angkat pujian, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tak sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Dari depan lagi, bait kedua. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Baru saya ngerti lagu ini. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Jemaat Yesus, ditinggikan di atas pujian. Boleh angkat tangan saudara, katakan terima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Karena itu Yohanes berkata sebagai penutup, Yohanes berkata, kalau Allah yang adalah kasih dan mengasihi engkau semua seperti itu, masakan engkau tidak membagi kasihmu buat orang lain? Indah bukan kasih Tuhan? Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara taruh tangan dada, katakan, mari taruh tangan semua dada. I am the one that Jesus loves. You are the one that Jesus loves. Mari kita bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kata kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosa. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan
Yesus ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, taruh tangan di atas kemenanganku, kemenanganku. Bilurmu kesembuhanku. Mari yang sakit boleh angkat tangan. Bilurmu, kasih Tuhan mengalir pagi ini. kesembuhanku.